Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti kajian online Berkah Mulia Indonesia. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Syam, Ustadz Didin Abu Ukaisyah, para pengurus BMI, dan Bapak Ibu Jamaah Berkah Mulia Indonesia, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tasmi surat An-Naba, yang ketiga prakata dari pengurus BMI, dan yang keempat adalah acara inti pemaparan materi kajian Kitab Minhajul Muslim yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Didin Abu Ukaisyah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tanya jawab. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian Berkah Mulia Indonesia, marilah sama-sama kita buka kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan tasmi surat An-Naba yang akan disampaikan oleh Bapak Sumarjito. Kepada Bapak Sumarjito dipersilahkan. Terima kasih Pak Alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'thirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat misoda litagina ma'aba labithina fiha aqaba la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghasaqa jaza'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba
wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba faduku falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza adaika wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lakwa wa lakdaba jazaa'am min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu hitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba dalikal yaumul haqq faman syaa attakhadha ila rabbi ma'aba Inna andarnakum adaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Sumarjito. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu prakata dari pengurus BMI yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Setianjaya. Kepada Bapak Budi Setianjaya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'iruhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sungguh gembira ya, luar biasa tadi mendengar Pak Marjito membacakan tadi surat An-Naba. Jadi saya melihat bahwa dari segi makhrajnya sudah hampir semua betul, kemudian tajwidnya juga sedikit yang salah. Ini suatu kemajuan yang luar biasa dari Pak Marjito yang saya paham mulai awal dulu bergabung dengan BMI bagaimana. Sekarang ya alhamdulillah ini suatu prestasi yang ya moga-moga ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mudah membaca Al-Qur'an di kelas-kelas yang ada di BMI ini. Jadi moga-moga ini jadi salah satu penyemangat kita bahwa banyak yang sudah berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan yang selama ini banyak menjadi keluhan ya. Jadi banyak yang kadang-kadang bosan, kemudian tidak semangat lain sebagainya. Ya alhamdulillah salah satu yang kita lihat malam ini Pak Marjito luar biasa. Terima kasih atas tasmiyah tadi Pak Marjito. Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi pengurus BMI ini meminta maaf sebelumnya, dan ini sudah di-share di grup WA bahwa selama bulan Desember kemarin kita ada beberapa evaluasi yang kita lakukan di internal pengurus, sehingga pengajian yang harusnya ada di hari Ahad malam yang seperti sekarang ini kita liburkan selama bulan Desember kemarin, karena memang pengurus ini, karena kita rata-rata adalah orang-orang yang punya kegiatan lain di luar daripada BMI, jadi waktunya itu cuman ada banyakan itu di Ahad malam. Jadi evaluasi ini membutuhkan berapa waktu, berapa Ahad gitu, supaya benar-benar kita bisa membuat suatu perbaikan yang insya Allah nanti akan kita gulirkan di dalam
tahun 2023 ini. Jadi moga-moga ini awal yang baik di Ahad malam kali ini, dan insya Allah kita akan rutinkan lagi untuk kajian-kajian Ahad malam yang seperti sudah kita lakukan pada Ahad-Ahad sebelumnya. Untuk dari saya kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan malam ini alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Dindin yang memang beliau sudah siap di masjid di depan laptop. Silakan Ustadz. Saya kembalikan ke ini ya, MC ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Setianjaya. Sekaligus saya mungkin mewakili teman-teman jamaah BMI mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan banyak keluangan kepada kami sehingga kami bisa menggali ilmu yang banyak dari BMI. Semoga BMI kedepannya semakin maju dan semakin baik dan para pengurus semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi kajian Kitab Minhajul Muslim dengan tema Cinta Kebaikan dan Mengutamakan Orang Lain yang akan disampaikan oleh Ustadz Didin Abu Ukaisyah Hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا الحاضرون والحاضرات المستمعون والمستمعات عزكم الله. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah berkah mulia Indonesia yang semoga senantiasa hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga senantiasa Allah Rabbuna Jalla wa Ala menetapkan nikmat iman dan Islam pada setiap diri-diri kita, sehingga tidaklah kita meninggalkan dunia yang singkat dan sebentar ini melainkan dalam kondisi membawa nikmat iman dan Islam, sebagaimana Allah Rabbuna Jalla wa Ala firmankan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di akhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati melainkan mati dalam kondisi engkau sebagai seorang muslim. Jadi artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan agar kita menjaga nikmat hidayah ini, menjaga nikmat Islam, nikmat iman ini agar senantiasa tersemat dalam setiap diri-diri kita sampai akhir hayat kita. Jadi kalau ditanya perjuangan kita, sampai kapan kita belajar, sampai kapan kita menuntut ilmu, maka jawabnya adalah sampai akhir hayat kita. Karena iman itu bisa terjaga dengan baik melalui perantaran apa?
amal soleh. Dan amal soleh itu tidak akan tegak, tidak akan berdiri dengan benar tanpa pondasi ilmu. Jadi perkara ini saling bertautan dengan satu dengan yang lainnya. Ketika kita ingin nikmat iman ini terus terjaga dengan baik. Tadi di masjid pasca atau di kajian ba'da maghrib tadi kita sebutkan ya perkataan dari a'immah, ya di sana disebutkan ada perkataan dari para ulama yang banyak karyanya dalam masalah hati, ya. Ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah. Mereka semua sepakat mengatakan bahwasannya hati kita ini adalah mazra'ah, ladang bercocok tanam. Hati kita ini adalah ladang bercocok tanam. Apa benih yang ditabur di atasnya? Benih yang ditaburnya adalah benih keimanan. Benih keimanan. Jadi manakala kita menginginkan iman kita itu tumbuh dengan baik, maka kita harus peduli dengan pertama media tanamnya, yaitu hati kita. Dan yang kedua, upaya menjaga dan memelihara pohon keimanan, yaitu apa? Amal soleh. Ya, maka dalam Al-Quran senantiasa beriringan tuh, amanu, beriman, kemudian wa amilus shalihat, beriring dengan amal soleh. Jadi selalu beriringan tuh. Antara iman dan amal soleh itu seperti dua wajah mata uang yang tidak bisa terpisahkan, ya. Satu dengan yang lainnya saling berhubungan, satu dengan yang tidak bisa. Iman itu berdiri sendiri tanpa amal soleh, ya, dan sebaliknya. Jadi manakala kita menginginkan nikmat iman ini tersemat terus sampai dengan akhir hayat kita, maka jaga dan pelihara dengan amal soleh. Dan amal soleh itu sekali lagi tidak akan pernah berdiri dengan benar dan tegak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali dengan pondasi ilmu. Ya, pondasi ilmu. Maka dua hal ini atau perkara ini yang saling bertautan harus kita jaga dan pelihara dengan baik. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan. Di antaranya bisa hadir, ya, memenuhi undangan panitia di sini, bisa mengikuti majelis ini, majelis ilmu yang insya Allah sangat besar faidah dan keutamaannya. Hadir di majelis ilmu itu salah satu dari kesempatan yang syarat akan faidah dan keutamaan. Ya, syarat akan faidah dan keutamaan ini di majelis di mana kita mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sebuah kisah menarik, ya. Ada sebuah kisah menarik. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat ke-56. Surah 7, surah Al-A'raf ayat 56. Allah Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasalam, ia terlihat dalam kondisi terheran-heran. Dalam kondisi penuh dengan ketakjuban, dengan kondisi penuh dengan ekspresi yang menunjukkan ketakjuban kepada suatu perkara. Apa perkara tersebut? Ternyata disebutkan ada sahabat yang sedang ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bermajelis ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW atas izin Allah, beliau melihat rahmat Allah turun, para malaikat turun. Allahu Akbar. Sampai-sampai kata Nabi, ma kuntum taqulun, apa yang kalian ucapin? Apa sih? Kalian sedang ngomongin apa sih? Apa yang sedang kalian ucapkan? Fa inni ra'aitu rahmata, ya, tanzilu alaikum. Sungguh saya melihat rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian, kepada kalian. Allahu Akbar. Nabi SAW dengan izin Allah melihat para malaikat turun. Rahmat Allah turun. Ya. Di tengah-tengah orang yang sedang mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah majelis di mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu majelis ilmu. Majelis yang di sana disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, majelis yang di sana dibacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang di majelis tersebut kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan
nikmat yang besar, nikmat yang agung, kita bisa hadir dengan dalam kondisi insya Allah semuanya sehat ya, tidak ada kekurangan satu apapun. Manakala ada di antara kita yang sedang sakit atau saudara di antara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah tabaraka wa taala lekas mengangkat penyakitnya. Semoga Allah tabaraka wa taala lekas menggantikan sakitnya dengan kesehatan yang sempurna. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan sakitnya itu ya menjadi peninggi derajat sisi Allah tabaraka wa taala dan penghapus dosa-dosa ya sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hadir di majelis ilmu adalah termasuk di antara upaya kita memaksimalkan nikmat waktu yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita. Sedikit sebelum kita masuk nanti ke materi bahasan ya. Hadir di majelis ilmu termasuk di antara upaya kita mensyukuri nikmat waktu yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita. Ingat, waktu yang kita miliki ini adalah merupakan harta berharga, bahkan boleh dibilang harta yang paling berharga yang kita miliki. Harta yang paling berharga yang kita miliki. Dalam sebuah asar disebutkan, inna hadzal laila wan nahara khazanatan fanduru ma tasnauna fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu adalah dua harta simpanan. Maka seyogianya kalian memperhatikan apa sih yang kalian perbuat di dua waktu itu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam ya, sehari semalam. Dan itu adalah harta simpanan kita. Apa yang kita perbuat di hari-hari tersebut. Ingat, hari yang kita lewati tidak akan pernah kembali ya. Hari yang kita lewati tidak akan pernah kembali. Apa yang telah kita perbuat mengisi waktu yang telah lalu itu. Ya. Ada sebuah ungkapan menarik ya, atau kalimat menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah. Al-Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang dari murid-muridnya yang sangat masyhur dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang beliau ini Al-Imam Mujahid pernah membacakan Al-Quran dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas 2 kali khatam tuh. Dan kata beliau, saya tidaklah melewati satu ayat, melainkan saya tanya kepada Abdullah bin Abbas akan dari mulai kapan turunnya, penjelasan ayatnya seperti apa. Ya, Imam Mujahid rahimahullah. Kata beliau, ma min yaumin, tidaklah ada satupun hari yang berlalu dari kita, illa yaqulu, melainkan hari itu akan berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, qad dakhaltu alaikal yauma, aku datang kepadamu pada hari ini, walan arji'a ilaika ba'dal yaum, dan saya tidak akan pernah kembali lagi kepada engkau setelah hari ini. Fanzur madza ta'malu fiyya, maka perhatikan dengan seksama apa yang telah engkau perbuat di rentang waktuku tersebut. Hari yang telah kita lewati tidak akan pernah mungkin kembali. Ya, sehingga sekali lagi adalah suatu hal yang niscaya kita mengisi hari-hari kita dengan amal saleh. Ini sebagai wujud dari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat waktu yang ada pada setiap diri kita. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedikit tadi muqaddimah dari di malam hari ini. Kita masuk kepada pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, buah karya dari ulama kita, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita masuk ke pasal yang keempat di bab akhlak. Pasal yang keempat. Silakan dibuka bukunya. Yang kita bahas adalah al-ithar atau fil ithari wa hubbil khair. Ithar dan cinta kebaikan. Apa itu ithar? Insya Allah nanti kita bahas ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa memahami ilmu yang akan kita pelajari dengan baik. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pula taufiknya agar kita mampu dan bisa mengamalkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, termasuk di antara akhlak-akhlak yang mulia yang ada dan diajarkan oleh syariat Islam kita yang mulia ini adalah al-ithar wa hubbil khair, dan cinta kepada kebaikan. Apa itu ithar? Apa yang dimaksud dengan ithar? Al-ithar adalah ya mencintai kebaikan
mengutamakan untuk orang lain. Jadi cinta kebaikan untuk orang lain. Jadi lebih mengedepankan orang lain. Gitu ya. Lebih mengedepankan orang lain. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itsar ini adalah termasuk di antara akhlak-akhlak yang sangat ditekankan dalam syariat kita. Ketika seseorang mengutamakan dan mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Mengutamakan dan mencintai orang lain melebihi dirinya sendiri. Gitu ya. Bahkan sampai dikatakan mataru al muslimu mahallal itsar asar ghairuhu ala nafsihi. Kapanpun seorang muslim melihat ada kesempatan untuk berbuat itsar, tadi mendahulukan orang lain atau mengutamakan orang lain, maka ia akan melakukannya. Ya, itu sifat seorang muslim. Saking besarnya kedudukan itsar dan saking didorongnya seorang muslim untuk melakukan itsar. Nah, nanti kita akan bahas tuh ada kisah-kisah yang teramat sangat menakjubkan yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah hidup kita, dalam sejarah kaum muslimin, yang boleh dibilang nyaris ini perkara yang sulit untuk difahami, sulit untuk dipercaya. Ada orang yang seperti ini gitu ya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena buah keimanan yang begitu besar di dalam hati hamba. Ya, buah keimanan yang begitu besar dalam hati ya kaum muslimin gitu ya. Khususnya yang akan dikisahkan kelak ya, akan dikisahkan kelak. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seseorang mengutamakan orang lain, ketika seseorang mendahulukan kesempatan untuk orang lain, untuk saudaranya, melebihi untuk dirinya sendiri, ya, melebihi untuk dirinya sendiri, baik dalam segala hal. Karena itsar itu sejatinya kalau kita lebih dalam lagi, lebih luas lagi, kita akan dapatkan penjelasan misal Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin disebutkan. Ada itsar itu ada itsar yang terpuji, ada itsar yang tercela tuh, ada tuh itsar yang tercela. Kalau itsar yang terpuji, ranahnya dalam masalah dunia, ketika seseorang mengutamakan orang lain dalam urusan dunia. Ada itsar yang tercela ketika seseorang mengutamakan orang lain dalam masalah akhirat. Nah, itu lain hal. Kalau dalam masalah akhirat, kita harus lebih dahulu. Harus lebih dahulu. Jangan sampai menyerahkan kepada orang lain. Contoh misalnya, ya, biasa kalau di masjid itu saf pertama itu suka tunjuk-tunjukkan ya. Silakan di depan, silakan di depan. Nah, biasa begitu. Padahal keutamaan saf depan, saf pertama, apalagi di bagian sebelah kanan imam itu keutamaannya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Nah, itu itsar yang keliru tuh. Mengutamakan orang lain, silakan Bapak di depan, saya di belakang. Itu keliru, hal keliru. Seharusnya kita lebih semangat untuk berada di depan, gitu ya. Bahkan sampai kata Nabi SAW, ya, kalau seandainya seseorang tahu keutamaan berada di saf pertama, nih saya akan berupaya untuk diundi itu agar berada di saf pertama. Kalau perlu diundi deh. Yang penting bisa di depan. Nah, gitu. Saking utamanya saf pertama. Nah, itu kondisinya berbalik dengan zaman sekarang, tunjuk-tunjukkan, silakan depan, silakan gitu. Padahal keutamaannya sangat besar. Itu bukan itsar namanya, bukan itsar. Ya, itsar itu hanya dalam urusan dunia. Itsar yang terpuji adalah dalam urusan. Kalau dalam masalah akhirat tidak begitu. Silakan masuk surga duluan deh, saya belakangan. Enggak begitu, konsepnya enggak seperti itu kalau untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia, betul. Kita ditekankan dan diperintahkan untuk memiliki sifat itsar, mengutamakan orang lain. Gitu ya. Jadi itsar ini tidak berlaku umum, khusus untuk urusan apa? Urusan dunia. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allahu Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, ini kisah atau ayat ini berkenaan dengan kaum Ansar. Ayat ini berkenaan dengan kaum Ansar. Siapa kaum Ansar? Itu orang-orang yang telah telah menetapi kota Madinah lebih dahulu ya. Orang-orang yang telah menetapi kota Madinah lebih dahulu daripada orang-orang muhajirin. Artinya dia penduduk di Madinah. Ini ayat berkenaan dengan kaum Ansar. Asbabul wurud atau asbabun nuzul dari ayat ini kisahnya. Asbabun nuzul dari ayat ini kisahnya adalah ada pada satu waktu
Nabi alaihi salatu wasalam didatangi oleh seorang tamu. Ada tamu nih datang kepada Nabi SAW. Tamu ini tamu muhajirin. Datang ke Nabi SAW, tamu muhajirin datang kepada Nabi SAW. Dan ternyata baginda Nabi SAW di rumah beliau, bayangkan rumah beliau yang mulia, tidak didapati makanan untuk menjamu sang tamu tersebut. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Tidak didapati di rumah beliau ada hidangan yang bisa menjamu tamu tersebut. Bayangkan, Pak. Ya, rumah baginda Nabi SAW, rumah orang yang paling mulia di kolong langit ini. Sampai seperti itu. Kehidupan beliau sama sekali tidak mementingkan urusan dunia, ya. Sangat jauh dengan kondisi manusia di akhir zaman, ya, yang sampai ya luar biasa lah, ya, sampai luar biasa, ada istilah wisata kuliner dan lain-lainnya, ya. Nabi SAW di rumah beliau sampai tidak didapati ada makanan yang bisa untuk menjamu sang tamu tersebut. Sampai akhirnya karena di rumah Nabi SAW didapati, ini orang Ansor paham nih, di rumah Nabi nggak ada apa-apa, maka akhirnya apa? Kaum Ansor ini, seorang Ansor ini datang ke rumah Nabi SAW lalu mengajak sang tamu tersebut ke rumahnya. Di rumah Nabi ini tidak bisa dijamu karena tahu kondisi Nabi. Akhirnya sahabat Ansor ini datang ke rumah Nabi SAW dan membawa sang tamu itu ke rumah beliau radhiyallahu anhu wallahu. Ya, diajak ke rumahnya dengan tujuan apa? Untuk menjamu sang tamu tersebut. Namun apakah sang pribumi tersebut dalam kondisi berkecukupan karena merasa di rumahnya sangat banyak perbendaharaan makan, akhirnya semangat menjamu? Apakah seperti itu? Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini yang di awal tadi saya singgung, ya. Kita akan dibuat terheran-heran dengan edisi manusia seperti itu. Kok ada manusia yang seperti itu di luar di luar nalar kita, kok ada edisi manusia seperti itu, gitu, ya. Bahan bakunya apa, ya? Dibuat dari apa hati mereka? Gitu, ya. Jangan-jangan mereka bukan dari tanah seperti kita diciptakan. Ada manusia yang seperti itu. Ini menarik. Kisahnya begini. Ternyata hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sahabat Ansor yang membawa sang tamu itu ke rumahnya, ya, ia menyuguhkan hidangan ke sang tamu tersebut dan menyuruh istrinya untuk mematikan lampu. Lalu seolah-olah ia mengelurkan tangan kepada makanan itu, kepada hidangan, kepada piring ini, kepada hidangannya, seolah-olah menjulurkan makanan. Dimatikan lampu, jangan dinyalakan supaya tidak terlihat, padahal ia hanya seolah-olah mengambil makanan saja. Padahal sama sekali ia tidak memakannya karena memang tidak ada lagi makanan selain itu. Allahu Akbar. Ya. Ia berusaha membahagiakan tamunya, seolah-olah dia pun sama makan bareng, padahal ya karena nggak ada makanan lain. Dia seolah-olah makan, merasa seolah-olah makan, seolah-olah dia merasa kenyang sebagai bentuk ithar kepada sang tamu dan juga keluarganya. Bayangkan, padahal dirinya sendiri membutuhkan, namun ia lebih mengutamakan orang lain. Sampai dibuat settingan seperti itu, dimatikan lampu supaya tidak terlihat dia sedang tidak makan apa-apa, gitu. Ya, seolah-olah sedang makan aja menjulurkan tangan, padahal enggak mengambil makanan sama sekali karena enggak ada lagi. Allahu Akbar. Ada edisi manusia seperti itu. Lebih mengutamakan orang lain. Makanya Allah tabaraka wa taala menurunkan firman-Nya di surah Al-Hasyr ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, fa ulaika humul muflihun. Kata Nabi SAW begini, ketika ayat itu turun, baginda Nabi SAW berkata kepada sang sahabat Ansor itu, sungguh Allah telah takjub melihat kalian. Sungguh Allah telah takjub dan kagum melihat kalian melakukan hal seperti itu.
lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sehingga turunlah firman Allah apa? Itu tadi wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin yang datang kepada mereka daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khassas, walaupun sejatinya mereka sangat membutuhkan. Mereka bukan orang-orang yang bergelimangan, bukan bergelimangan berlebihan, bukan. Sejatinya mereka membutuhkan, namun mereka rela untuk berbuat seperti itu. Karena mereka tahu akan keutamaan dari amalan tersebut, dan mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya iman. Sehingga berbuahlah amalan itsar. Berbuahlah amalan itsar dari pohon imannya tersebut. Ya. Walau kana bihim khassasa, kata Allah, walaupun sejatinya mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, memerlukan. Wa may yuqashuha nafsi, dan barang siapa yang terjaga terpelihara dari syuhan nafsihi, dari ketamakan akan dirinya, kekikiran akan dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang berhasil dan beruntung. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini satu ayat sebetulnya sudah menjadi stimulus bagi kita untuk kita memiliki sifat itsar. Betapa sifat itsar itu adalah salah satu sifat yang bisa menjadi wasilah menjadi sebab atau menjadi wasilah seseorang mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan, keuntungan. Kemudian dibawakan juga di sini hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, la yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kapan? Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya sama halnya dengan mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi jauh dari sifat egois orang yang imannya sempurna itu. Jauh dari sifat tamak orang yang imannya sempurna itu. Bahkan justru malah cenderung mengutamakan orang lain, mengutamakan saudaranya. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita langsung aja ke kisah ya, supaya lebih memotivasi kita nih. Di sini beliau membawakan 5 kisah yang insya Allah ini akan menjadi inspirasi bagi kita, memotivasi kita, membakar semangat kita ya untuk memiliki sifat itsar, mengutamakan kebaikan untuk orang lain. Yang pertama adalah kisahnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kita tahu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesepakatan atau konspirasi jahat ya telah dilakukan oleh kaum Quraisy, khususnya syuyukh Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy di Darun Nadwa. Telah terjadi kesepakatan ya, upaya yang begitu sangat mungkar, yaitu kesepakatan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Ya. Di antaranya yang mengajukan usulan itu adalah Abu Murrah laknatullahi alaihi. Ya. Yang mengusulkan untuk menutup, mengakhiri dakwah Nabi, udah bunuh saja Muhammad gitu ya sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, singkat kata, informasi makar mereka pun sampai ke telinga Nabi alaihi salatu wasallam. Informasi terkait dengan upaya makar mereka itu ya sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi alaihi salatu wasallam pun, karena beliau telah diizinkan oleh Allah untuk hijrah, maka beliau pun merancang strategi, ya, merancang strategi. Nah, ini sebagai bukti bahwasannya kita jangan sampai meniadakan
upaya atau meniadakan ikhtiar. Nabi SAW sendiri, padahal beliau Nabi ya, pasti Allah menjaga, pasti Allah melindungi. Dan ketika Allah sudah mengizinkan hijrah, ya pasti akan terjadi hijrah itu kan situ. Namun baginda Nabi SAW tetap mengupayakan berbagai macam usaha agar hijrahnya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, gitu. Satu di antaranya apa? Membuat skenario, yaitu apa? Mencari pengganti sosok seseorang yang menggantikan tidur beliau alaihissalam di tempat tidurnya. Dan setelah dicari sosoknya, ternyata yang pas dan tepat siapa? Ya, putra dari paman beliau, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bayangkan Pak, disuruh untuk apa? Tidur di tempat tidur Nabi SAW yang tahu kondisinya akan dibunuh. Bayangkan Pak. Bukan dikasih kursi, dikasih jabatan, bukan ya. Dikasih tempat untuk dibunuh, gitu kurang lebih. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Namun sekali lagi karena keimanan yang sudah paripurna, begitu kokoh terpatri dalam hati, maka buahnya adalah itsar. Buahnya adalah itsar. Ya, maka ia menyanggupi dengan tanpa pikir panjang. Dengan tanpa, ya nanti deh ditimang-timang dulu, enggak. Ya nanti deh di ini dulu, enggak. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Tanpa ragu, beliau radhiyallahu anhu menerima perintah tersebut untuk mengorbankan diri ya. Untuk mengorbankan diri sebagai tebusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur beliau. Dalam kondisi tentu beliau tidak tahu ya kapan tuh tangan-tangan jahat ya orang yang berbuat makar itu akan menikam beliau radhiyallahu anhu ya. Ya namanya sedang dikepung kan gitu. Ya, tinggal menunggu waktu saja. Namun beliau radhiyallahu anhu wardahu ya tanpa pikir panjang menerima tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ya, beliau tidur di atas tempat tidur Nabi SAW. Beliau berselimut dengan selimut baginda Nabi SAW. Ya, Allahu Akbar. Padahal pada waktu itu kondisi beliau masih sangat muda, sangat muda. Ya, namun sekali lagi karena keimanan telah mapan di hati beliau, ya, keimanan telah mapan di hati beliau, maka sama sekali tidak ada istilah gentar, ya. Tidak ada istilah gentar. Sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Ya, dengar dan patuh. Maka beliau pun menjalankan perintah tersebut. Radhiyallahu anhu wardahu. Itu contoh kisah yang pertama. Kisah yang kedua. Ya, kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini disebutkan dari Hudzaifah al-Adawi. Hudzaifah al-Adawi. Di mana kata beliau intolaqtu yaumal Yarmuk, saya pergi ketika terjadi peperangan Yarmuk, gitu ya. Perang Yarmuk ini perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi ya, dengan Romawi. Kaum muslimin dengan Romawi. Ini terjadi di masa kekhalifahan Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu atau terjadi 4 tahun sepeninggal wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi 4 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Yarmuk. Ya. Kata Hudzaifah al-Adawi, ya, saya pergi untuk mencari Ibnu Ammi, putra dari paman beliau. Ya, ikut dalam perangan itu. Dan berangkat ke sana dengan membawa air. Membawa sedikit air. Dengan membawa sedikit air. Ya. Tentu sangat-sangat paham kondisi dan situasi ya. Dalam kondisi peperangan berkecamuk pasti air itu adalah salah satu yang pasca peperangan ya. Pasti air itu adalah salah satu yang sangat dicari dan dibutuhkan ya. Karena haus, karena luka dan lain sebagainya. Maka Hudzaifah al-Adawi rahimahullah radhiyallahu taala anhu wardahu ini beliau mencari pamannya dengan membawa air. Dan
ketika bertemu dengan saudaranya tersebut, ketika bertemu dengan saudara dengan membawa airnya itu, ia pun bertanya kepada si anak pamannya tersebut, Allahu Akbar. Ya, apakah engkau mau aku beri minum? Mau minum? Dengan tanpa berkata, karena memang sudah banyak luka di sekujur tubuh beliau, radhiyallahu anhu. Dengan tanpa berkata sedikit pun, ia pun menganggukkan atau berisyarat, ya, menunjukkan bahwasannya dia mau minum, haus. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Fa asyara ilayya an na'am. Anak pamannya ini berisyarat untuk, ya, sebagai bentuk jawaban, iya, saya mau minum. Fa idza rajulun yaqulu, ketika hendak mau ngasih minum, ada suara di sebelah sana, seseorang yang teriak, air, air, minta air. Ya, sama, terluka juga dengan luka yang banyak. Maka apa? Ya Allah ya Rabbi, sekali lagi ini edisi manusia yang ada manusia seperti itu, ya. Sulit terbayang dengan nalar kita. Tercipta dari bahan dasar apa itu manusia seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Dalam kondisi sangat membutuhkan air, luka yang begitu berat, boleh dibilang dalam kondisi sakaratul maut. Ketika hendak minum, ada orang yang teriak minta air, maka, ya, manusia mulia ini pun mengatakan, ya, kepada Hudzaifah al-Adawi, ya, untuk apa? Fa asyara ibnu ummi ilayya an intaliq bihi ilaihi, untuk pergi lihat ke sana dengan isyarat tanpa bersuara karena kondisinya memang udah nggak bisa ini. Suruh pergi ke sana nyamperin orang yang teriak membutuhkan air. Ternyata setelah didatangi, orang yang mengatakan meminta air itu ternyata adalah beliau, sosok sahabat yang mulia, itu Hisham bin Al-As radhiyallahu anhu warḍahu. Hisham bin Al-As, dia adalah saudara kandungnya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu warḍahu, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Hisham bin Al-As, salah satu dari as-sabiqunal awwalun. Lalu Hudzaifah al-Adawi ini mengatakan, asqika, mau minum? Mau dikasih ini, mau minum? Membawa airnya untuk diberikan minum kepada sahabat Hisham bin Al-As radhiyallahu anhu warḍahu. Fasami'a bihi akhar, lalu ketika hendak minum, ada terdengar lagi suara yang lain mengatakan, air, air, dengan lirih gitu suaranya. Allahu Akbar. Fa asyara Hisham an intaliq bihi ilaihi, maka Hisham pun berisyarat kepada Hudzaifah tanpa bersuara, berisyarat aja, suruh pergi samperin orang yang tadi mengatakan butuh air. Ya Allah, padahal sangat membutuhkan. Maka Hudzaifah pun mengatakan, faji'tuhu, saya pun pergi mendatangi orang yang tadi diisyaratkan oleh Hisham untuk disamperin ngasih air. Fahuwa qad mata, ketika sudah sampai kepada orang itu, ternyata didapati orang yang sudah meninggal dunia. Maka Hudzaifah al-Adawi pun kembali ke sahabat Hisham bin Al-As radhiyallahu anhuma, karena beliau dan ayahnya ini sahabat, ya. Ternyata didapati Hisham bin Al-As sudah meninggal dunia. Radhiyallahu anhu, sudah meninggal dunia. Lalu ia pun kembali ke orang yang pertama, itu anak pamannya. Ternyata didapati anak pamannya pun sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Dalam kondisi sakaratul maut masih beramal saleh. Yaitu apa? Mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dalam kondisi sudah sakaratul maut, luka sudah begitu payah di badannya. Ini sekali lagi keimanan yang begitu mapan di hati mereka, sehingga buah isar ini luar biasa. Ya. Allahu Akbar. Ya, bukan dalam kondisi sedang lapang, sedang luas, lalu ia berbagi dengan orang lain. Tidak.
dalam kondisi sedang sempit bahkan sangat sulit seperti itu, ia masih sempat untuk beramal soleh, berbagi dengan orang lain. Allahu Akbar. Di mana posisi kita dibandingkan mereka ya? Yang terkadang diri ini masih jauh lebih mengutamakan dan cinta begitu besar kepada diri kita daripada kepada saudara-saudara kita. Di mana posisi kita dibandingkan dengan mereka? Orang-orang mulia. Ya. Allahu Akbar. Ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan diri kita memiliki hati yang lembut ya. Memiliki hati yang lembut. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kisah yang sangat menakjubkan ya. Sekali lagi akan sangat sulit rasanya ya, pikiran manusia untuk bisa sampai kepada apa itu namanya? Ya, sampai kepada level mereka kok ada orang yang seperti itu gitu. Allahu Akbar. Kisah yang ketiga. Ya. Abul Hasan Al-Intaqi, ya. Abul Hasan Al-Intaqi atau Al-Antaqi. Bisa dibaca Al-Intaqi atau Al-Antaqi. Ia diriwayatkan dari beliau bahwasannya ijtama'a inda Abil Hasan Al-Intaqi nayifun wa thalathuna rajulan. Ya, ada 30 orang. Ada 30 orang berkumpul di rumah ya Hasan Al-Antaqi, Abul Hasan Al-Antaqi. Dalam kondisi makanan yang ya Allah ya Rabbi sangat pas-pasan. Tidak cukup lah untuk 30 orang itu nggak cukup lah. Sangat-sangat berkekurangan. Dia tidak cukup untuk 30 orang. Ini orang-orang mulia, orang-orang saleh ya. Dalam kondisi seperti itu kehidupan. Lalu maka metode yang akan ditempuh oleh mereka, karena rotinya itu tidak cukup untuk bisa dikonsumsi oleh 30 orang, maka metodenya adalah dengan cara diremukkan tuh rotinya. Kalau main comot satu-satu kan sulit untuk dibagi 30, akhirnya diremukkan tuh rotinya. Fakassaruha, ya, diremukkan roti-roti supaya bisa dibagi lebih banyak. Lalu wa'atfa'us siraj wa jalasulil akli, mati lampu pun dimatikan, sama seperti kisahnya tadi apa? Ya, para sahabat sebelumnya itu siapa? Sahabat Ansor yang sengaja mematikan lampu ketika hendak makan. Dimatikan lampunya tuh. Ya, dan mereka semua duduk siap untuk makan. Apakah mereka ke-30-30-nya makan mengambil jatah makanan? Tidak, ternyata hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Tabaraka. Ketika meja dipindahkan, diangkat, itu roti yang dibubuhkan masih utuh. Karena apa? Ke-30 orangnya punya keyakinan, buat orang lain saja. Buat orang lain saja, buat yang lain saja, buat yang lain saja. Sama sekali satu orang pun tidak mengambil barang secuil dari makanan yang ada di atas meja itu. Karena lebih mengutamakan orang lain. Ya, karena lebih mengutamakan orang lain. Tidak ada istilah rebutan ya. Jangankan rebutan, sikut-sikutan. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Yang ada justru malah mereka lebih mengutamakan orang lain. Semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kisah yang keempat yang tadi sempat disinggung ya. Kisah yang keempat inilah kisah yang tadi menjadi asbabul nuzulnya dari dari ayat yang terdapat di surah Al-Hasyr, ayat yang ke-9, terkait dengan sahabat Ansar yang lebih mengutamakan saudaranya itu sahabat Muhajirin yang datang dalam sangat membutuhkan. Tentu sahabat Muhajirin datang ke Madinah yang nggak bawa apa-apa, hanya pakaian yang melekat di badan, nggak mungkin bawa apa-apa, ya, sangat-sangat kondisi fakir dan membutuhkan. Gitu ya, sahabat Muhajirin, sehingga sahabat Ansor lebih mengutamakan mereka padahal kondisi mereka sendiri sangat membutuhkan.
Nggak ada makanan lain selain apa yang ada dihidangkan untuk diri dan keluarganya. Namun mereka rela untuk tidak makan demi sahabat sahabat muhajirin yang datang sampai memadamkan lampu supaya tidak terlihat gitu. Terkesan sedang makan bersama padahal tidak. Padahal tidak. Lebih mengedepankan sahabat muhajirin sampai ia puas dan kenyang. Ya Allah ya Rabbi. Kisah yang kelima, ya, kisah yang kelima. Ini kisah yang untuk yang kesekian kalinya kita akan mengenitkan dahi ya. Ada edisi manusia seperti itu. Membuat kita sangat terkagum-kagum dan ya, terperanjat dengan edisi manusia seperti itu. Adalah Bishr bin Al-Harith. Bishr bin Al-Harith, salah seorang yang terkenal akan kezuhudannya. Ya, beliau wafat pada tahun 127 Hijriah, ya. Lahirnya pada tahun 150 Hijriah. Beliau itu sangat terkenal dengan kezuhudannya. Beliau dulunya sebelum beliau belajar hadis ya, di Baghdad. Beliau Bishr bin Al-Harith ini sosok yang terkenal akan hidup yang hedon ya, hedonisme ya. Orang yang bergelimangan harta lah, kaya raya, dan pola gaya hidupnya pun ya sangat hedon lah. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Lalu ketika beliau belajar hadis, beliau tanggalkan kehidupan itu semua, tanggalkan. Ketika beliau belajar hadis di Baghdad, pada waktu itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam itu adalah di Baghdad ya. Ketika beliau belajar di sana, jadilah sosok Bishr bin Al-Harith yang terkenal akan kezuhudannya. Wah, sangat tak terbilang ya berapa orang yang menyebutkan tentang kisah beliau ini, berapa ulama yang meriwayatkan kisah beliau ini. Sampai disebutkan seperti ini. Bahwasannya dikisahkan Bishr bin Al-Harith atahu rajulun fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Dalam kondisi Bishr bin Al-Harith ini sedang sakit payah, sakit berat, sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fasyaka ilail hajah. Lalu ada seseorang yang datang kepada beliau dan mengadukan atau curhat kondisi kebutuhan hidupnya. Oh, gitu. Jadi orang yang curhat kepada Bishr bin Al-Harith orang yang sangat membutuhkan. Orang yang sangat membutuhkan. Fanaza' Bishr qamisahu alladhi alaihi. Maka tanpa pikir panjang Bishr bin Al-Harith yang sedang dalam kondisi sakit payah ini, beliau menanggalkan pakaiannya dan diberikan, disodakohkan kepada orang yang mengadukan kondisi hidupnya kepada Bishr bin Al-Harith tanpa pikir panjang. Ya, beliau berinfak dengan ada yang ada di dirinya, adanya pakaian, udah buka pakaian dikasihin ke orang itu. Allahu Akbar. Dan dia pun meminjam pakaian saudaranya, pakaian temannya untuk dikenakan di dirinya. Kemudian beliau meninggal dunia, meninggal dalam kondisi memakai pakaian pinjaman. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah isar, salah satu sikap dan akhlak yang mulia dan terpuji dalam Islam, yang kita diperintahkan oleh syariat kita ini memiliki hal seperti itu, sifat seperti itu. Dan Islam memotivasi kita, syariat ini memotivasi kita agar kita menghiasi diri dengan akhlak seperti itu, dengan akhlak terpuji seperti itu, sikap isar. Ya, lawan dari sifat isar apa? Bakhil. Ya, lawan dari sifat isar adalah bakhil. Lawan dari sifat isar adalah lebih mengutamakan dirinya sendiri. Ya, atau disebut dengan ananiyah misalnya. Ananiyah itu ya kesayahan, keanaan, pokoknya serba anak lah. Egois. Gitu ya. Nah, itu karakter seorang muslim tentu sangat jauh dari hal seperti itu. Karakter seorang muslim sangat jauh dari hal seperti itu. Kaum salafus saleh terdahulu telah mencontohkan kepada kita bagaimana mempraktekkan, mengaplikasikan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Dicontohkan dengan kisah-kisah yang tadi disebutkan. Ini tentu
Ya, secuil dari sekian banyak kisah yang bertaburan dalam kitab para ulama terkait dengan sikap isar ya. Ini salah satu contoh ya sedikit aja. Lebih banyak lagi bertaburan contoh-contoh yang lainnya. Ya. Contoh yang lainnya yang kalau kita seandainya mengupayakan mencari tentu sangat dengan mudah mencari bagaimana contoh sikap isar dipraktekkan oleh para pendahulu umat kita ini yang saleh gitu ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang diberkahi. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita dapatkan dan kita pelajari. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga serta melindungi kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin dari ketergelinciran, ya, dari bahaya, ya, bertolak belakang dari ilmu yang telah kita dapatkan dan telah kita pelajari. Amin Allahumma amin. Baik, sudah pukul 21:09, sudah batas waktu ya? Lewat 10 sampai 21:10. Baik. Dari saya cukup. Iya, dari saya cukup sekian. Wallahu taala a'lamu bishawab. Saya serahkan kembali kepada moderator Pak Alif Wahban. Falyatafadhal masykuran ma'jura. Jazakallah khairan Ustaz atas paparannya tentang isar. Kata-kata yang ternyata luar biasa maknanya. Dan tadi sudah dicontohkan beberapa kisah tentang isar. Barangkali masih ada jamaah yang kurang jelas atau ingin bertanya. Untuk kesempatan pertama, saya berikan 3 orang penanya yang ingin bertanya. Mangga dipersilahkan. Ada? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya ya. Aduh, meringankan tugas saya berarti. Alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya. Kalau nggak ada saya boleh tanya Ustaz Dindin. Masya Allah, suaranya familiar nih. Luar biasa. Aduh, Pak Guru kita. Harusnya saya yang bertanya, Pak. Bukan saya yang ditanya. Kalau sama Pak Yudi seharusnya saya bertanya. Nih. Oh, ini salah satu sifat mulia juga yang ditawadu. Assalamualaikum Ustaz Didin. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang, semua, Pak, ya? Alhamdulillah. Kalau membahas masalah isar ini memang, jadi kita tuh nggak ada apa-apanya Ustaz dibanding dengan para salafus soleh ya. Apalagi cuma harta, nyawa aja mereka pertaruhkan ya. Nah, itu kita itu kecil lah di hadapan mereka itu. Belum kalau contoh Abu Bakar yang memberikan 10 hartanya, Umar yang separuh hartanya, dan lain sebagainya. Banyak untuk kita cari seperti tadi Ustaz ini sampaikan. Nah, pertanyaan saya gini Ustaz Didin, sikap isar ini apakah tidak apa ya istilahnya ya, tidak berbenturan dengan apakah ini juga menandakan tingkat keimanan seorang ya? Artinya tidak termasuk menzolimi diri sendiri, satu itu. Terus yang kedua, contoh-contoh kekinian misalkan ada nggak Ustaz ya? Artinya pekerjaan atau kegiatan yang bisa digolong isar seperti contohnya orang-orang sukarelawan gitu, atau damkar atau mungkin BNSP ya. Terkadang kita dengar cerita itu si orang yang menolong itu malah jadi tidak tertolong, dia meninggal, sementara orang yang ditolong diselamat. Apakah ini juga bisa digolongkan isar atau gimana Ustaz? Untuk hal sehari-hari. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Baik, hadirin wal hadirat, a'azakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita berbicara terkait sikap isar, maka tentunya para sahabat adalah salah satu dari atau sosok panutan kita ya. Karena mereka adalah murid Nabi SAW yang dibina dan digembleng langsung oleh Nabi ya. Tentu mereka orang yang sangat dan paling paham dengan masalah ini. Karena mereka langsung dapat sumber ilmu dari Nabi SAW. Dan mereka mengaplikasikan hal itu dalam kehidupan mereka sampai tadi dalam contohnya dalam perang Yarmuk. Mereka rela sampai ya dalam kondisi sakaratul maut lebih mengutamakan orang lain, mengutamakan saudaranya, melebihi kepentingan dirinya pribadi. Jelas mereka tidak memahami itu sebagai kezaliman bagi dirinya ya. Mereka orang yang paling paham akan sikap apa? Isar,
Dan mereka mencontohkan itsar itu seperti itu, dan kita jadikan mereka sebagai contoh. Karena baginda Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau berpesan kepada kita dengan sebaik-baiknya, alaikum bisunnati was sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'dihi kata beliau, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, was sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para al khulafa ar rasyidun, ya, para sahabat Nabi setelah peninggalku. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah oleh kalian sunnah tersebut, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu, binawajid, dengan gigi geraham kalian. Nawajid dengan gigi yang paling belakang tumbuhnya. Ini menunjukkan kita harus berpegang erat-erat sunnah tersebut. Dan termasuk di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para sahabat adalah tadi sikap itsar, dicontohkan dalam kondisi sampai sakaratul maut pun seperti itu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu contohnya mungkin bisa masuk kategori itsar adalah para petugas, ya. Mereka lebih mengutamakan keselamatan saudaranya. Ya tentunya makanya ini penting memanajemen niat. Penting nih manajemen niat, pondasi amal itu kan niat. Makanya sebelum kita beramal itu penting kita mempelajari fikih niat. Karena dengan niat itu akan terbedakan mana amal soleh dan mana amal bukan amal soleh. Mana amal soleh dan mana amal yang bukan amal soleh. Terbedakan tuh. Mana amal soleh dan mana amal yang bukan masuk ranah amal soleh. Dengan niat. Ketika seseorang yang bertugas menjalankan tugas, misal dia petugas damkar atau yang semisalnya, tim SAR dan yang lainnya. Ketika dia hendak menjalankan tugasnya, dia niatkan lillah, untuk Allah tabaraka wa ta'ala, ibadah dalam mengerjakannya, maka insya Allah dalam kondisi dia menolong saudaranya dalam kondisi sedang beribadah. Bukan hanya sebatas menjalankan tugas saja, bukan. Ya, saya menjalankan tugas, ya. Patuh kepada atasan, tidak seperti itu. Konsepnya tidak sesederhana itu. Jadi lebih kepada lillah. Saya menjalankan ini karena ya lillahi ta'ala, karena Allah yang memerintahkan saya menolong, membantu, maka saya kerjakan. Nah, gitu. Maka insya Allah ya dalam kondisi seperti itu dia membantu dan menolong saudaranya. Kalaupun dia sampai meninggal dunia, maka insya Allah dalam kondisi sedang beramal soleh. Semoga itu menjadi penghapus dosanya. Ya husnul khatimah, gitu ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Itu Pak kurang lebih. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz di kolom chat dari Pak Ardi. Ya. Saya bacakan Ustaz pertanyaannya. Dalam hal duniawi, bagaimana adab atau akhlak kepada guru atau pemimpin yang berbeda keyakinan? Adab kepada guru atau pemimpin yang berbeda keyakinan. Beda keyakinan itu maksudnya apa nih? Beda agama, beda akidah, atau beda keyakinan apa? Beda partai, beda golongan? Beda agama, Ustadz. Oh, beda agama. Oh, beda keyakinan itu beda agama maksudnya. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Secara umum Islam atau Nabi SAW memberitakan kepada kita la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ini kaidah ya. Mohon dicatat dengan baik. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ranah maksiat kepada Allah sang Khaliq, sang pencipta. Jadi ketaatan itu innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, yang baik saja. Ya. Jadi ketika pemimpin kita atau siapapun di antara misalnya guru kita di sekolah, di kampus gitu ya, yang dia bukan muslim, memerintahkan kita untuk berbuat maksiat misalnya, berbuat sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat kita, maka pada waktu itu tidak ada ketaatan sama sekali. Tidak ada ketaatan, karena ketaatan itu hanya ada dalam hal yang ma'ruf. Jangankan kepada pemimpin yang sifatnya berbeda keyakinan, sampai kepada orang tua sekalipun. Orang tua yang padahal kan notabene adalah orang yang paling berhak untuk kita berbakti kepada mereka, yang paling berhak untuk kita taat dan patuh. Ya.
Namun ketika orang tua memerintahkan kepada perkara yang mungkar, yang berseberangan, bertolak belakang dengan syariat, maka tidak ada kewajiban taat di waktu itu. Tidak ada kewajiban taat di waktu itu. Sebuah kisah menarik yang ini menjadi asbabul nuzul dari ayat yang ke-15 dari surah Luqman. Ya, di mana kisah tersebut bermula dari sahabat yang mulia, ya, sahabat salah satu dari as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk surga atau pertama-tama masuk Islam, dan termasuk di antara sahabat yang mendapatkan kabar informasi bahwasannya ia adalah penghuni surga, termasuk salah satu dari 10 orang sahabat yang mendapatkan informasi bahwasannya ia adalah penghuni surga. Ya, ia adalah penghuni surga. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Kisahnya begini. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang sangat sayang sama ibunya, ibundanya. Dan ibundanya ini adalah sosok kafirah musyrikah. Sebelum ia menjadi seorang muslim, ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang musyrikah, seorang yang sangat patuh kepada agama kesyirikannya. Singkat cerita, kisahnya, ibunya ini setiap hari, ia mendengar cacian terhadap Islam, cacian kepada Nabi Muhammad gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar itu, ibunya mencaci Islam, mencaci Nabi Muhammad setiap hari. Sampai-sampai ibunya udah kehabisan akal mungkin. Ini Sa'ad gak mau nurut-nurut juga gitu, disuruh meninggalkan Muhammad, Nabi Muhammad gak mau nurut-nurut juga. Akhirnya sang ibu pun demo mogok makan. Jadi yang suka demo mogok makan ini sudah ada contohnya sebelumnya, ya. Dan itu siapa? Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Demo mogok makan. Kenapa? Karena tahu ibunya, Sa'ad ini sangat sayang sama ibunya, nggak rela, nggak tega membiarkan ibunya sakit. Nah, kurang lebih gambarannya gitu. Ia memanfaatkan kelembutan hatinya Sa'ad. Gitu ya. Selama ini kan selalu nolak dengan baik-baik, dan seterusnya. Ibunya tuh mogok makan. Sampai di hari pertama, Sa'ad masih ngasih hidangan, ngasih makan. Ternyata nggak dimakan juga. Sampai 3 hari itu sang ibu nggak makan, nggak minum. Mogok makan 3 hari. Nggak makan, nggak minum. Tuntutannya satu. Sa'ad tinggalkan Nabi Muhammad. Nah, tuntutannya itu satu. Harus tinggalin Nabi Muhammad. Ya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata dengan lemah lembut kepada ibunya, "Ibu, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, satu keluar, masuk lagi, satu keluar, masuk lagi, saya tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad." Kalau engkau punya 100 nyawa, saya tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Sa'ad bin Waqqas masih terus sama ibunya, luar biasa. Ya. Akhirnya sang ibu pun ya udah nyerah, akhirnya makan-makan juga gitu ya. Akhirnya makan juga, udah 3 hari nggak makan, lapar juga, akhirnya dia makan gitu ya. Itu kisah sampai akhirnya nanti singkat cerita, ia pun meminta Nabi Muhammad untuk mendoakan ibunya dan ibunya akhirnya masuk Islam. Nah ini artinya apa? Tidak ada kepatuhan dan ketaatan kepada makhluk siapapun dia, hatta ibu kita, kalau ia memerintahkan untuk perkara yang mungkar, maka tidak boleh dipatuhi. Tapi jelas karena namanya orang tua kita, ibu kita, maka bersikap dengan sebaik-baiknya. Bersikap dengan sebaik-baiknya. Tolak dengan sehalus-halusnya. Jangan sampai kemudian kita malah ekspresinya menyakiti hati perasaan orang tua kita. Tolak dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Intinya tidak ada kepatuhan dan intinya tidak ada ketaatan. Gitu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebih begitu. Baik. Kepada jamaah yang lain, masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Minta izin bertanya. Iya, Pak. Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ustaz Dindin. Iya. Tadi dijelaskan salah satu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu beliau meninfakkan seluruh hartanya. Dan iya. Pada waktu itu ditanya sama Rasulullah,
Ya Abu Bakar, engkau menginfakkan seluruh hartamu, kemudian apa yang engkau tinggalkan terhadap keluargamu? Dan sahabat Abu Bakar mengatakanlah Allah dan Rasulnya yang ditinggalkan. Nah, pada waktu itu Rasul sendiri tidak menolak sedekahnya dari Abu Bakar. Tapi ada dari satu hadis juga yang mengatakan bahwa sebaik-baik sedekah adalah kepada pertama keluarga sendiri yang dalam tanggung jawab, kemudian kepada orang yang terdekat di luar keluarga, dan kemudian kepada tetangga. Urutannya di hadis itu seperti itu kelihatannya. Itu gimana Ustadz dalam menghubungkan antara hadis itu dan contoh yang dilakukan oleh ini Abu Bakar radhiyallahu. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, keren, luar biasa. Pertanyaannya ini berat nih, luar biasa ya. Harusnya saya yang bertanya nih sama Pak AA ini ya. Baik, syukran barakallahu fiik atas pertanyaannya. Untuk melihat dan menirik sebuah permasalahan, maka kita harus lihat secara komprehensif ya. Kita lihat asbabul wurudnya dari hadis tersebut. Kisah infaknya Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh hartanya, Umar Ibn Khattab dengan separuh hartanya, gitu ya. Itu adalah terjadi ketika perang apa, Pak? Perang Tabuk. Perang sulit, perang yang teramat sangat berat dan sulit karena di musim paceklik. Pasukan miskin lah istilahnya. Pasukan miskin. Sangat membutuhkan. Wah, itu. Sehingga Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk berinfak. Karena pasukan itu sangat-sangat tidak, sangat-sangat tidak layak disebut sebagai pasukan. Ya, karena sangat sulit. Sangat sulit. Pasukan sulit disebutnya. Karena di musim paceklik, musim yang luar biasa berat lah. Sehingga dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Karena memang sangat sulit pasukan itu. Ya, dalam kondisi yang seperti itu boleh menginfakkan seluruh hartanya. Namun disebutkan oleh para ulama yang diinfakkan itu total hartanya, namun mata air pencahariannya masih ada, masih mengalir. Jadi tidak totalitas. Maksudnya yang ada dipegang di tangan beliau boleh infakkan, namun mata air pencahariannya masih ada. Jadi masih bisa mengambil dari mata air tersebut gitu ya. Jadi semua hartanya diinfakkan. Betul, di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena memang kondisi waktu itu sangat-sangat membutuhkan, sangat berat, sangat sulit. Perang itu sangat sulit, sangat berat. Begitu kurang lebih Pak. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya, kurang lebih gitu. Jazakumullah Ustaz. Wa'iyyakum. Masih ada waktu 6 menit lagi, barangkali ada yang ingin bertanya. Dipersilakan. Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada, mungkin ada tambahan dari pengurus atau Ustaz Sam yang ingin disampaikan? Tidak ada Pak pembahasan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas menambah pengetahuan dan wawasan kita, sehingga semoga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan ada dari Ustaz izin ditutup dulu Ustaz. Baik, saya tutup dulu ya. Sekalian saya mohon pamit dan undur diri. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, terima kasih kepada para jamaah atas waktunya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam berkah, salam semangat, salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.